Amerika Serikat akhirnya pangkas tarif impor Indonesia menjadi 19%. Sebagai imbal balik dari keputusan Donald Trump tersebut, Amerika Serikat meminta 4 kesepakatan yang harus dilaksanakan Indonesia. Tarif impor produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32% akhirnya dipangkas menjadi 19%. Keputusan tersebut hasil kesepakatan Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Namun Amerika Serikat meminta pemerintah Indonesia menjalankan 4 syarat kesepakatan yang diajukan US Secretary of Commerce atau Kementerian Perdagangan dan United States Trade Representative atau perwakilan dagang Amerika Serikat. Keempat syarat tersebut, pertama, Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari Amerika. Kedua, Indonesia akan membeli produk energi dari Amerika senilai 15 miliar dolar atau sekitar 244 triliun rupiah. Ketiga, Indonesia akan membeli produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 73 triliun rupiah dari Amerika Serikat. Dan syarat yang keempat, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 25 mitra dagang utama Amerika Serikat, dengan kedua negara memperdagangkan barang senilai lebih dari 38 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, keputusan tarif resiprokal 19% dari Amerika Serikat disambut positif pihak Istana Kepresidenan. Ya, Kantor Komunikasi Kepresidenan menilai penurunan tarif impor dari Presiden Donald Trump menjadi peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan pengenaan tarif resiprokal 19% kepada Indonesia menjadi terendah di kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan tarif resiprokal negara ASEAN lainnya, di mana kesepakatan tarif 19% merupakan buah hasil negosiasi yang intensif Indonesia dengan Amerika Serikat. Untuk itu, Hasan menilai kesepakatan tersebut bisa menjadi pintu masuk perluasan pasar ekspor bagi industri dalam negeri ke pasar Amerika Serikat. Ibaratkan ada sebuah rumah, dia bikin pagar nih, kan pagarnya awalnya tingginya 32 kalau buat kita. Setelah kita bernegosiasi, pagarnya bisa diturunkan menjadi 19. Ya. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Ya, bahwa ini adalah merupakan sebuah hasil dari sebuah negosiasi yang perlu diapresiasi, kita apresiasi gitu. Tapi satu hal yang memang juga perlu masyarakat ketahui adalah terkait dengan poin yang harus disepakati oleh Indonesia dari Amerika Serikat tentu saja mengenai open access seluas-luasnya terhadap ekonomi Indonesia dari Amerika gitu ya. Artinya ini masyarakat memerlukan penjelasan lebih jelas dan juga lebih lengkap bisa masuk sedemikian bebas ke ekonomi Indonesia, Amerika begitu ya. Ini harus dijelaskan lebih lanjut begitu, akan seperti apa konsekuensinya nanti. Benar sekali, karena takutnya akan merusak pasar dalam negeri atau juga mengalahkan produsen-produsen lokal ya, seperti itu ya. Dan mungkin kedepannya pemerintah juga bisa memitigasi nih, mungkin ada terkait transshipment di mana ini sangat lumrah ya, bukan lumrah sih, negara-negara China sering terjadi di mana dia mengekspor ke negara-negara yang tarifnya lebih rendah, misalnya dari China mengekspor ke Indonesia, lalu diekspor kembali dari Indonesia ke Amerika Serikat. Dan itu mungkin bisa dimitigasi ya sebelum terjadi, karena Presiden Donald Trump sendiri sudah menyebutkan ya, jika itu terjadi atau ketahuan bagi dia itu akan dikenakan tarif lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas dari pemerintah sendiri melihat inilah sebagai sebuah awal yang
baik begitu ya, untuk bisa lebih masuk lebih banyak begitu terhadap pasar dari Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menerima hasil negosiasi tarif resiprokal 19%. Hasil ini setidaknya cukup lumayan dibandingkan dengan kebijakan awal 32%. Untuk itu Presiden menegaskan akan terus melakukan negosiasi tarif resiprokal lagi dengan Presiden Donald Trump meskipun Indonesia telah mendapatkan penurunan tarif lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus menerus kita negosiasi ya. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap ya. Proses negosiasi tarif resiprokal Indonesia ke Amerika Serikat membuahkan hasil. Presiden Donald Trump akhirnya melunak resmi menetapkan tarif timbal balik untuk Indonesia sebesar 19%, turun jauh dari kebijakan awal 32%. Pernyataan Presiden Donald Trump yang diunggah di media sosialnya inilah yang menegaskan bahwa proses negosiasi Indonesia dalam 2 pekan terakhir membuahkan hasil kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan dagang yang komprehensif ditegaskan bahwa Amerika Serikat secara resmi menurunkan tarif timbal balik atau tarif resiprokal untuk Indonesia menjadi 19%, turun 23% dari kebijakan awal 32%. Keputusan penurunan tarif resiprokal menjadi 19% ini dicapai atas kesepakatan bersama Presiden Trump dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Trump menegaskan penurunan tarif sebesar 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang di mana Amerika tidak akan membayar tarif apapun dan Amerika juga akan memiliki akses penuh ke Indonesia. Selain itu, sebagai timbal baliknya Indonesia berkomitmen membeli 50 jet Boeing, wajib membeli produk energi dan produk pertanian dari Amerika Serikat. Indonesia bersepakat untuk membeli energi dari Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244 triliun rupiah dan membeli produk pertanian senilai 73 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pengenaan tarif resiprokal 19% oleh Presiden Donald Trump kepada Indonesia setidaknya membuat hasil negosiasi yang intensif membuahkan kesepakatan yang harus saling menguntungkan. Di antara Indonesia, negara-negara ASEAN juga terkena tarif resiprokal yang lumayan cukup tinggi. Tarif resiprokal 19% untuk Indonesia disepakati dalam negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ternyata tarif terendah kedua di negara ASEAN setelah Singapura. Di mana untuk kawasan ASEAN, Presiden Donald Trump merilis rincian pengenaan tarif timbal balik untuk negara kawasan Asia Tenggara. Dalam daftar Trump, tarif resiprokal tertinggi dikenakan kepada Laos sebesar 40% untuk produk mineral dan tekstil yang masuk ke Amerika Serikat. Thailand terkena tarif 36% untuk produk otomotif, karet, dan elektronik. Kamboja sebesar 35% untuk produk garmen, alas kaki, dan produk pertanian. Sedangkan untuk Malaysia, Amerika Serikat mengenakan tarif sebesar 25% untuk produk semikonduktor, elektronik, dan CPO. Untuk Vietnam, Amerika mengenakan tarif sebesar 20% untuk elektronik, garmen, dan alas kaki. Filipina juga kena tarif 20% untuk produk semikonduktor dan pertaniannya. Sementara untuk Indonesia, tarif 19% dikenakan untuk produk tekstil, CPO, dan elektronik. Dan yang terendah, Singapura mendapatkan tarif resiprokal sebesar 10% untuk produk machinery, pharmaceutical, dan refined oil yang masuk ke Amerika Serikat. Kesepakatan Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo ini diharapkan bisa menguntungkan semua pihak,
Amerika Serikat sendiri dalam proses negosiasi intensif antara Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer mengatakan sangat tertarik dengan komoditas nikel, mangan, dan tembaga yang dimiliki Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.